Sama no Bang hasil dari fakta persidangan yang dihadirkan dari saksi ahli tadi Bang. Oke, terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan media yang masih setia mengawal persidangan ini. Tadi kita memeriksa ahli perbankan syariah, Profesor Hendy, dan juga ahli pidana, yaitu Dr. Flora. Nah, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sesuai dengan keahlian masing-masing, yang pertama kita menggali soal prinsip kehati-hatian, bahwa kedua ahli tadi sepakat menyatakan perbankan, baik konvensional maupun syariah, itu harus tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian. Kemudian bagaimana mengimplementasikan prinsip kehati-hatian itu tentu melalui SOP, standar operasional prosedur di masing-masing bidang. Nah, seperti CS punya sendiri SOP-nya, kemudian back office punya sendiri SOP-nya, BOSM punya sendiri SOP-nya. Nah, kita coba gali lebih dalam tadi, apakah kemudian prinsip kehati-hatian itu tidak dijalankan? Siapa yang kemudian harus bertanggung jawab terhadap terjadinya fraud atau terjadinya dugaan tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 63 Undang-Undang Perbankan Syariah ini? Maka ahli menjawab, seharusnya yang bertanggung jawab adalah korporasi dengan menggunakan perma tentang kejahatan peraturan Mahkamah Agung tentang kejahatan korporasi. Nah, namun ini tidak dilakukan. Nah, yang di perkara kita itu hanya dilakukan oleh subjek hukum orang, yaitu pejabat yang melakukan kesalahan tersebut. Siapa pegawai atau pejabat yang tersebut, yaitu terdakwa. Nah, kita sandingkan lagi ke dalam fakta persidangan bahwa yang harus bertanggung jawab atas kelalaian, maka kita tanyakan ada soal kelalaian culpa dan ada soal kesengajaan. Nah, apakah kemudian dalam perkara ini itu termasuk dalam kelalaian ataupun kesengajaan yang dibuktikan dengan adanya SP1 yang dikeluarkan oleh BSI kepada semua struktur BSI cabang S Parman, mulai dari BM, branch manager sampai dengan ke terdakwa. Nah, apakah ini yang dimaksud dengan kelalaian? Apakah kelalaian ini dapat dipertanggungjawabkan? Tentu bisa dipertanggungjawabkan, namun ahli kan kapasitasnya tidak sampai ke sana. Pembuktian ada di tangan penyidik dan penuntutan ada di tangan jaksa penuntut umum. Ahli cuma menerangkan ya bisa saja dilakukan itu sepanjang permasalahan tersebut melanggar azas kehati-hatian atau prinsip kehati-hatian dan juga dilakukannya terus-menerus harusnya sudah diketahui. Nah, kemudian kami lagi tanya lagi, kejar lagi soal prinsip kehati-hatian tadi. Apa implementasinya lain selain SOP, yaitu berbentuk laporan, yang mana laporan itu bisa dilakukan per hari, per bulan, triwulan, semester, bahkan tahunan. Nah, namun kan apabila kita sondingkan ke fakta yang terungkap di persidangan, memang dilakukan oleh BSI, tetapi kesengajaan dan hal ini tidak dilakukan pencegahan. Karena ahli Flora tadi juga menyatakan bahwa korporasi dapat ditindak apabila terjadinya suatu kerugian yang tidak dilakukannya pencegahan ya. Nah, itu yang kemudian tidak dilaksanakan oleh BSI. Nah, kami menduga ini juga ada kekeliruan dalam hal penyidikan apabila kita melihat fakta persidangan. Nah, kekeliruan itu ya kita lihat siapa yang melapor, siapa yang terlapor, kemudian kita sama-sama melihat dalam perkembangan perkaranya tidak ada lagi dikaitkan soal manajemen yang melakukan kelalaian dan sudah diverifikasi oleh BSI melalui SP. Nah, itu yang coba kita gali. Nah, dan terakhir soal dana talangan, kita tanya sama Prof. Hendy. Prof. Hendy ini juga punya pengalaman di berbagai tempat. Sepanjang dia menangani perkara, sepanjang dia menjadi ahli dan juga berdasarkan pengalamannya, tidak ada dana talangan itu di bank. Tetapi dalam perkara ini kok terburu-buru memberikan dana talangan? Ada apa? Apakah ini modus operandinya untuk mencuci tangan agar yang dijadikan tersangka hanya klien kami, hanya terdakwa? Pihak bank terhadap kelalaiannya, dia cuci tangan membuat dana talangan seolah-olah kalau bahasa anak sekarang itu flying victim, mereka yang tersakiti akibat dari kejadian ini. Nah, yang lucunya di mix, ada dana talangan, ada dana pengembalian kerugian. Kalau dana talangan aja, nggak usah digrogotin dong terdakwanya. Karena kita tanya lagi, apakah kerugian material dan potensi kerugian material dapat menggugurkan suatu tindak pidana? Dua ahli berpendapat bahwa perbuatan pidana dengan potensi kerugian itu ruangnya berbeda.
Nah, maka ini apa sih urgensi dana talangan itu kalau bukan, mohon maaf, saya menduga untuk mencuci tangan. Gitu yang bisa kita ambil 3 poin itu dari keterangan. sudah meringankan atau memberatkan Nah, kalau ahli kan posisinya dia menjelaskan berdasarkan keilmuan dan keahliannya. Sehingga menurut kami apa yang bisa kami ambil ya, untuk meringankan itu sangat banyak. Dan ini bukan saksi fakta, tetapi ahli. Ahli ini kan kita ambil aja beberapa sari-sari yang bisa kita pakai untuk nota pembelaan kita nanti. Jadi Bang, dari persidangan ini kan BSI sendiri kan sudah mengembalikan kerugian dari 2 nasabah, Bang. Iya. Nah, sementara ini kasus tetap berlanjut. Ini sebenarnya urgennya di mana, Bang? Yang makanya tadi kita bilang bahwa apa sih urgensi dari dana talangan. Tetapi saya coba kejar juga ahli Flora tadi. Apakah kemudian ketika kita mengembalikan kerugian nasabah dengan dana talangan dan dana pribadi itu, apakah perbuatan pidananya dapat gugur? Perbuatan pidananya tidak bisa gugur katanya, dengan mengembalikan uang tersebut. Nah, karena menurut saya, hemat saya, dan pendek pengetahuan saya, bahwa dalam tindak pidana, apabila perbuatannya itu sudah mengarah ke keperdataan, maka disebut dengan onslah, bukan perbuatan pidana. Karena sudah ada etikat baik untuk mengembalikan keuangan nasabah yang dipakai. Nah, namun Ali bilang ini adalah perbuatan bank. Perbuatan bank yang dilakukan oleh pegawai bank. Tapi itu yang digarisbawahi. Perbuatan bank yang dilakukan oleh oknum pegawai bank. Nah, kami tidak sepakat, itu nggak bisa kami pakai nanti dalam pledoi kami. Kami tetap berpegang teguh, bank adalah suatu organisasi yang besar yang dijalankan oleh sistem-sistem orang di dalamnya, yang kemudian terjadinya fraud ini bukan dilakukan oleh satu orang, namun dilakukan oleh jajaran mulai dari BM sampai dengan CS dan teller sekalipun. Apa kemudian ada tersangka baru dari Ya pengennya kami kan dari kemarin, ayo kita buka secara gamblang, dan kami tidak menuduh berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kita punya rekaman, kita punya video, kita punya saksi-saksi, dan kita juga punya fakta yang kuat bahwa jangan dibiarkan terungkap. Dan kami tidak punya kewenangan untuk menyatakan bahwa ada tersangka baru. Yang jelas, setelah perkara ini putus, secara gamblang kami sampaikan tim advokasi Pradi Pergerakan Bengkulu akan membuat laporan terhadap Bank Syariah dengan klien kami yang lain, begitu. Ada pembuktian terbalik nggak, Bang? Ya, tadi juga ditanyakan soal pembuktian terbalik, bahwa pembuktian terbalik dalam perkara ini hakim nanti ya, bisa dilakukan, dan itu akan kami lakukan pembuktian terbalik.